Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini dalam renungan kita terambil dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah perasaan tidak layak sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul pada awal Tuhan memilih dia untuk menjadi raja Israel. Dan Saul merasa tidak layak. Di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 21, pada waktu Samuel bertemu dengan Saul, dan Saul menyatakan, bukankah saya ini adalah yang terkecil dari bangsa yang terkecil, dari kaum yang terkecil di antara kaum Israel, yaitu suku Benyamin. Saul merasa keadaannya menjadikan dia sebenarnya tidak layak kalau akhirnya bahwa Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang raja, pemimpin bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, perasaan Saul merasa tidak layak, ini perasaan yang tidak berlangsung selamanya. Kenapa? Pada saat Tuhan memberikan jabatan sebagai Raja Israel kepada Daud, maka Saul tidak bisa menerima keputusan Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Saul tidak bisa menerima keputusan tersebut. Perasaan Saul yang awalnya merasa tidak layak itu menjadi berubah karena dia telah menikmati jabatannya sebagai raja atau sebagai seorang pemimpin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul itu akhirnya menyatakan isi hati yang sebenarnya dari seorang yang bernama Saul. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham Lincoln berkata bahwa semua orang bisa tahan dengan yang namanya kesengsaraan hidup. Tetapi bila engkau ingin melihat karakter seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dengan Saul pada awalnya. Namun kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini kepada para pengikutnya untuk tetap memiliki perasaan yang tidak layak sampai akhir. Perasaan tidak layak itu harus tetap ada sampai kita, tanda kutip, telah melakukan atau telah menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan. Saya dan saudara-saudara harus tetap mengingat bahwa kalau saya dan saudara-saudara bisa melayani dan bisa melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tidak serta-merta membuat saya dan saudara-saudara menjadi layak. Kelayakan saya dan saudara-saudara bukan datang dari kemampuan kita atau dari pencapaian dari apa yang sudah kita miliki saat ini yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan saudara-saudara tidak layak mengerjakan tugas yang mulia yang dari Tuhan. Dan kita tidak layak melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya dan saudara-saudara adalah orang-orang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan saudara-saudara terlalu rendah untuk bisa melayani seorang raja di atas segala raja.
ketika Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara, dan Dia mempercayakan segala sesuatunya kepada saya dan saudara-saudara untuk kita lakukan dan kerjakan selama kita ada di dunia ini, itu semata-mata merupakan anugerah Tuhan. Allah tidak wajib untuk memakai saya dan saudara-saudara, namun di dalam belas kasihannya, Ia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, mempercayakan dan memberikan kita kepercayaan memakai kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya selama kita ada di dunia ini. Maka pertanyaan yang menjadi perenungan saya dan saudara-saudara pada malam hari ini adalah, apakah saya dan saudara-saudara selalu sadar akan ketidaklayakan kita di dalam segala hal yang kita kerjakan, dalam segala pencapaian kita saat ini? Apakah kita selalu sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak? Dan apakah saya dan saudara-saudara, sadarkah kita akan anugerah Allah yang bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia? Dengan pertanyaan perenungan kita pada malam hari ini, menolong kita untuk terus tahu siapa diri kita di hadapan Dia dan melayani dengan segala kerendahan hati kita, karena kita tahu bahwa Ia memakai kita berdasarkan belas kasihan-Nya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.